Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam kebersamaan kita mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur hanya kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, dan pagi hari ini kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar pagi hari ini, berbicara tentang kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan tegas Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan kamu, yang menyelamatkan jemaat, atau kamu atau jemaat diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman. Artinya saudara sekalian, tanpa kasih karunia manusia tidak ada keselamatan. Tanpa kasih karunia maka manusia binasa. Manusia sudah berdosa, sudah terpisah dengan Allah akibat dosa. Untuk dapat menyelamatkan manusia hanya melalui kasih karunia Allah. Sebab kasih karunia Allah setara dengan pengampunan dosa manusia. Itu solusi yang Allah berikan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, solusi yang terbaik dari Allah, Allah memberi kasih karunia kepada manusia. Jalan terbaik dari Allah, Allah memberi kasih karunia kepada manusia. Dengan adanya kasih karunia saudara sekalian, maka manusia menerima pengampunan dosa. Manusia menerima penebusan. Manusia menerima keselamatan. Ini adalah pekerjaan Allah yang besar kepada manusia. Sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa kamu diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Itu adalah pemberian Allah. Jangan kamu memegahkan diri atau jangan kamu menyombongkan diri, harus dengan rendah hati mengakui bahwa hidup itu hanya karena kasih karunia Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus, maka firman Allah ini juga datang kepada kita di pagi hari ini, agar kita semakin menyadari, agar kita semakin mengerti, agar kita semakin memahami akan kasih karunia Allah. Kita semakin respon akan kasih karunia Allah, bahwa betapa Allah sangat mengasihi kita. Jadi berbicara tentang kasih karunia Allah, betapa Allah sangat mengasihi manusia, betapa Allah sangat mengasihi saudara, betapa Allah sangat mengasihi kita semua. Itulah kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah bukan hanya memberi pengampunan.
Kita berdamai dengan Allah melalui iman. Kasih karunia Allah menciptakan masa depan, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan kebenaran, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang Allah siapkan di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan iman kita, kita harus punya target saudara sekalian, yaitu target kita, yaitu masa depan yang Allah sudah janjikan dalam kehidupan kita. Kita pun hanya memiliki target-target yang bersifat sementara, yang bersifat temporer yang kita miliki dalam dunia ini. Tapi terutama kita harus punya target iman, apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita itu adalah baik dan benar. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Yesus terpisah dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Jangan gelisah hatimu, jangan beri hatimu terharu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi tempat yang Tuhan siapkan, dan tempat yang Tuhan janjikan, itulah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita menerima tempat itu, tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah, tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang penuh dengan damai sejahtera, tempat yang penuh dengan kedamaian yang tiada taranya. Itu yang Allah sudah siapkan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang sudah hidup mengasihi karunia Tuhan akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Sebab itu kita sebagai orang percaya, mari kita bertumbuh di dalam kekuatan kasih karunia Allah. Kita bertumbuh dalam perjalanan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang ada banyak masalah, ada banyak persoalan kita hadapi, ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi bukankah Allah menyertai kita? Bukankah Allah sebagai penolong kehidupan kita? Ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah, kita pandang kepada Tuhan, kita pandang kepada Allah yang besar, yang siap memberi pertolongan kehidupan kita. Kita tidak hidup dalam kekecewaan, kita hidup dalam sakit hati, kita termenung secara terus menerus, kita stagnasi, kita tidak melangkah di dalam kehidupan ini, kita tidak berbuat sesuatu. Tapi justru dengan adanya tantangan, kita sudah mengerti bahwa kasih karunia itu penuh dengan kelimpahan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita bertumbuh dalam kekuatan kasih karunia Allah. Kita tidak lagi bertumbuh di masa-masa yang lampau seperti kehidupan yang lama, kita mengambil bagian lagi pada kehidupan yang lama. Tapi sekarang kita sudah melangkah pada hidup yang baru, kehidupan yang dengan penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dari Allah. Itu kita harus tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Harus ada dalam kehidupan kita. Kita juga harus punya tanggung jawab dengan cara kita untuk tetap ada di dalam kekuatan kasih karunia, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara sekalian. Kita tidak bisa digagalkan dengan rupa-rupa yang ada dalam dunia ini. Bahwa kemuliaan Allah itu lebih besar, lebih utama daripada apa yang ada dalam dunia ini. Kita tidak perlu mengasihi dunia ini, saudara sekalian. Sebab satu waktu dunia akan lenyap dengan semua keinginannya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dan bagaimana caranya kita akan meraih semuanya itu? Nasihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 merupakan peneguhan bagi kita, nasihat bagi kita, semangat bagi kita. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persetemuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, orang yang sudah hidup mengasihi karunia Tuhan, orang yang sudah menerima pengampunan, orang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, orang yang sudah termeterai oleh Roh Kudus, sudah menerima keselamatan itu, sudah menerima jaminan keselamatan itu, dia harus berdiri teguh
Dia tidak goyah, justru harus giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini harus kita lakukan. Mengapa? Kita akan menggapai apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, persoalan-persoalan kita hadapi tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Tidak dapat dibandingkan. Sebab itu untuk kita menggapai apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita, kita dinasehati oleh firman Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Saudara tidak tinggal kekecewaan, tidak perlu putus asa, tidak perlu frustrasi. Orang yang sudah dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, orang yang sudah ada dalam Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, nggak perlu kecewa. Kalau saudara kecewa, jangan-jangan saudara sudah jauh dari Tuhan. Yesus adalah kehidupan saudara, Yesus adalah kebenaran saudara, Yesus adalah damai sejahtera saudara, Yesus dalam masa depan saudara. Jangan kecewa. Pandang kepada Tuhan. Tuhan berarti dari semua hal-hal yang ada dalam dunia ini. Ada banyak orang kecewa, tinggalkan Tuhan, putus asa tinggalkan Tuhan. Tapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita tidak mudah kecewa. Pandang kepada Tuhan, pandang kepada Yesus. Andalkan Tuhan, andalkan Dia dalam kehidupan kita. Kita sadar hidup ini bukan karena kekuatan kita. Ketika kita sudah hidup di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada jawaban Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini mendengar firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, apapun masalah saudara, jangan pernah kecewa. Ada lagu yang berkata, tak pernah kecewa mengiring Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara sudah diselamatkan oleh kekuatan kasih karunia Tuhan, sudah termeterai oleh kekuatan Roh Kudus, jangan pernah kecewa mengikut Tuhan. Tuhan adalah segalanya. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberi kasih karunia kepada kita. Jangan kita digagalkan oleh rupa-rupa tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Tapi justru kita harus bertumbuh di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara. Dia Allah Immanuel yang menjadi pusat pertolongan kita semua. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu kalau kita susah. Dia tahu kalau kita sakit. Dia tahu kalau kita menderita. Dia tahu kalau kita sedang menghadapi pencobaan. Tapi Allah juga tahu kalau kita mengandalkan Dia. Kita mengandalkan Tuhan. Semakin kita mengandalkan Tuhan, saudara sekalian, maka semakin kita mengalami kekuatan kasih karunia Tuhan. Biarlah kekuatan kasih karunia Tuhan memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Kalau Allah sudah tolong kita di masa yang lampau, Allah juga tolong kita hari ini. Kalau Allah tolong kita hari ini, maka hari esok juga ada Tuhan di sana. Ada kekuatan kasih karunia Tuhan yang menanti kita, yang memelihara kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu dengan begitu setia mengikuti program ini. Berkat Allah, kuasa Tuhan menolong mereka, menaungi mereka. Kalau saat ini mereka sedang mendengar firman Tuhan, kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka suatu hiburkan, kalau mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Setiap situasi yang mereka hadapi, Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi umat-Mu. Ini doa hamba-Mu bagi umat-umat-Mu yang setia mendengar firman Tuhan dalam program ini. Engkau adalah kekuatan umat-Mu, Engkau adalah penghiburan mereka, Engkau adalah sukacita mereka dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kekuatan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami sudah dengar firman-Mu. Haleluya. Amin.